Itu jam 4 sore kita udah tutup pagar nih, semua akses masuk pagar tutup. Kalau ada dari Bengkai keluar bisa nggak? Bisa. Tapi mereka nggak boleh kembali lagi sampai hari Senin. Kan yang dibuat di beberapa titik sebagai simbolis bahwa kita memang tadi sudah dimulai dengan memohon keselamatan tadi. Memang tindak lanjutnya adalah kita mengurung diri di dalam rumah Pak Kapolres, atau mungkin di karantina, atau mungkin nyepi lah kita gitu kan. Nah semuanya satu keluarga itu memang tidak bisa begitu jamnya sudah ditentukan, misal jam 4. Kenapa sore jam 4? Kata jam 4 ini itu memang dunianya sudah beralih dari dunia manusia ke dunia lain kan begitu. Nah maka diambil sore hari. Nah semua kita memang tidak diharapkan tidak keluar rumah. Nah, itu ya. Kemudian tadi apa yang disampaikan Pak Kajot tadi bahwa soal bagaimana teknisnya. Kalau pesan ini kan yang dari dalam boleh keluar Pak. Boleh keluar. Kalau dia mau keluar silakan. Tapi yang dari luar tidak boleh masuk. Tapi dia tidak bisa masuk lagi, boleh keluar. Misalnya contoh kita udah buat Sabtu, ya enggak? Hari Sabtu jam 4 sore kita udah tutup pagar nih, semua akses masuk pagar tutup. Kalau ada dari Bengkai keluar bisa nggak? Bisa. Tapi mereka nggak boleh kembali lagi sampai hari Senin, kan begitu teknisnya. Bisa Pak, itu satu yang harus kita pahami nih. Yang dari dalam boleh masuk nggak? Ya kita harapkan tidak boleh masuk untuk satu hari itu kan. Ya kalaupun masuk, ya mungkin dia yang pakai kendaraan dimatiin aja kendaraannya. Kalau motor diseret saja, tapi bisa nggak ada nyeret motor misalnya kan. Intinya kan tidak boleh ada keributan sebetulnya. Dari luar kalau memang kita sakak tidak boleh masuk kan berarti kita harus sosialisasikan Pak, harus maksimal kita sosialisasikan. Ya kemudian berikutnya memang tadi di titik-titik tadi misalnya contoh akses dari Bengkayang Pontianak mungkin diteriak batas kita dengan Landak kan di situ kita buat satu posko misalnya. Kalau memang mau kita jaga di situ ya tentu penjaganya kalau ya istilah kita ini kan juga kita punya pengamanan adat kan begitu. Libatkan kita ketua adat, mereka yang boleh berkeliling bersama dengan pihak keamanan. Ya setiap kecamatan kita punya Pak. Saya dulu akan buat itu Pak. Wilayah saya akan gerakan polsek dan ketua adat yang boleh bergerak. Nah masyarakat silakanlah untuk hari itu mungkin malam minggunya di dalam rumah saja. Ya enggak. Nah itu. Jadi nanti Pak Ketua Adat libatkan semua daerah yang ada ini. Ketua adat kita libatkan. Tuh. Kemudian terkait dengan aktivitas lainnya, saya pikir untuk pelayanan publik seperti rumah sakit sebenarnya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Justru kita berharap memang dari aparat keamanan, kepolisian, Satpol PP itu memang harus bergerak, Pak Pilha. Justru kita kontrol kalau ada yang masih kerumun, tarik saja. Malah ini bisa kita berikan sanksi adat, gitu kan? Jadi jangan sampai ada yang terjadi konsentrasi massa dan sebagainya. Kemudian teknis pembuatan adatnya, memang biar ini tidak melibatkan ramai orang, jadi kita pecah nanti Pak. Yang penting waktunya, misalnya kalau jam 4 tutup, berarti kan jam 2 atau jam 1 udah mulai ada ritual di sana kan. Berarti begitu jam 4 semua kompak tutup jam 4. Ya nanti setelah ini Pak Ketua, kita rapat internal DAD. Ya, kita rapat dulu internal DAD untuk mematangkan bagaimana teknis ini ya. Prinsipnya ini tujuannya ini kita baik. Tetapi tujuan yang baik ini harus kita lakukan dengan cara-cara yang baik juga. Ya, saya pikir memang yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama masyarakat yang mungkin ya, katakanlah belum memahami konteks adat istiadat, persepsi adat menurut adat Dayak kan begitu. Ini yang paling penting sehingga kita semua apa yang ingin kita sampaikan ya betul-betul sesuai dengan kita harapkan. Saya rasa mungkin tambahan dari Dewan Adat Dayak Kabupaten Bengkayang, Majelis Adat Budaya Melayu, Majelis Adat Budaya Tionghoa, Majelis Adat Jawa, dan semua kita mesti secara bersama-sama sinergi melakukan langkah-langkah. Nah, seperti yang kita juga mendengar beberapa waktu yang lalu bahwa ada rencana dari Majelis Adat, Dewan Adat Dayak Kabupaten Bengkayang untuk melaksanakan atau melakukan sebuah ritual adat belalak atau bersangsang ya. Saya pikir ini juga bagus karena sejalan dengan pikiran pemerintah ya dalam rangka kita katakanlah membatasi gerak orang ya, kerumunan massa. Dan ini saya pikir perlu kita tindak lanjuti dengan baik Pak Majelis Kajot ya, seperti apa langkahnya dan harus serempak kita Pak. Ya, kemarin saya ke Landak Pak Kapolres, ada juga cukup bagus. Jadi mereka memang satu hari full tidak ada yang keluar rumah Pak. Rumah semua tertutup. Ya.
Saya pikir ada hikmah juga lah. Mungkin kita bisa sama-sama dengan keluarga, ya tanpa terkecuali harapan kita begitu. Meskipun ini mungkin dimotori oleh katakanlah Dewan Adat Dayak Kabupaten Bengkayang bersama jajaran sampai tingkat kecamatan dan tingkat desa, tetapi kita harap daripada kita semua, ya suku-suku yang lain sama-sama mendukung, ya tidak salah juga. Memang ini menjadi sebuah momentum kita untuk bisa ya barangkali bersama dengan keluarga ya satu hari. Saya pikir juga tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan kita. Kemudian selanjutnya kami masih melihat juga Pak Kapolres ya, seperti di beberapa tempat tadi malam sepulang kita nih Pak Belha, ini masih terjadi konsentrasi massa. Ya masih banyak orang yang nongkrong di kafe-kafe dan sebagainya. Ya, kami mendukung Pak. Bila perlu memang Pol PP kita digerakkan Pak untuk melakukan razia. Harus ada tindakan tegas Pak. Ya, Pol PP bersama dengan aparat keamanan razia. Kalau memang masih kasih tok terapi sedikit Pak. Ya, juga termasuk yang pesta rakyat Pak. Ya, ini tidak ada waktu lagi untuk kita main-main. Kita kira ini mungkin hanya isu belaka, tidak ada. Karena gara-gara satu orang ini bisa menyebabkan kita yang ramai juga berdampak. Ya, kita mendukung langkah dari dan empati lah. Saya lihat tidak ada Pak, rasa simpati dan empati warga kita ini. Ya, nah oleh sebab itu mulai mungkin hari ini nanti malam bersama-sama kita kawal ya, kita beri himbauan. Satuan tugas sudah dibentuk ini salah satunya itu juga Pak. Bukan hanya kita mengajak orang, tetapi mencegah juga jauh lebih penting. Ya, dengan salah satunya ya kita menghindari kerumunan massa. Nah, itu hal-hal yang mungkin ingin kami sampaikan. Terkait dengan rencana mungkin pembuatan adatnya, saran masukan ini aspirasi daripada masyarakat kita juga yang kami tampung. Dan saya sampaikan dalam forum ini bahwa mereka menghendaki kalau waktu pelaksanaan itu dilaksanakan hari Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu, dan mungkin teknisnya seperti apa ya, barangkali mungkin bukan nanti hari Senin misalnya kan, Sabtu Minggu di tanggal 28-29 Maret. Ini saran masukan ya kalau dilaksanakan ya, nanti mungkin barangkali dari komunitas yang lain ya, misalnya dari MABN, MABT, Menjaga Budaya Jawa, silakan kita menyesuaikan. Tapi prinsipnya kita minta agar memang di saat itu ya kita coba memang tidak melakukan aktivitas ya. Kemudian selanjutnya juga Pak Belha, ini saya sampaikan karena aspirasi namanya, harus saya sampaikan agar kita juga melihat atau mengevaluasi terkait dengan rencana belanja modal kita Pak, ya, belanja publik kita ini ya, agar bisa di-shaping kepada persiapan kita dalam penanganan COVID-19 ini Pak. Jangan sampai nanti kita tidak siap dari sisi anggaran ya. Nah, kalau memang perlu ada segera pergeseran, lakukan pergeseran Pak. Jangan sampai nanti kita tersandra. Kita tidak tahu ini katanya diperpanjang lagi ya penanganannya. Jadi itu juga dari sisi kewenangan kita di lembaga pemerintah daerah dan DPRD. Silakan mungkin kita harus antisipasi soal itu ya, karena ini kan namanya emergensi ya, tanggap darurat yang mungkin kemarin tidak kita anggarkan. Ya, kita tidak terpikirkan di dalam bahasan tubuh PBD kita tahun 2020. Saya pikir kita masih punya waktu Pak untuk segera melakukan pergeseran-pergeseran hal-hal yang mungkin sifatnya akan sulit kita laksanakan agar kita bisa menambah pembiayaan khusus untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, karena kita melihat juga banyak keluhan kita Pak, termasuk juga masker, alat pelindung diri juga hampir tidak ada, kemudian disinfektan hampir tidak kita temukan juga. Nah, saya pikir ini kita tidak bisa berdiam diri Pak, karena itu adalah sarana-sarana atau alat tempur kita menghadapi virus corona ini Pak. Kalau nggak ada, kita kesulitan. Oleh sebab itu pemerintah tidak bisa berdiam diri, kita harus mengupayakan barang-barang itu agar bisa ada di Kota Bengkayang. Saya rasa mungkin itu dulu tanggapan dari kami terkait dengan agenda hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, salam damai sejahtera. Untuk administrasi memang disiapkan, kelompok-kelompok kerja telah disiapkan. Kemudian situasi kondisi ya sekarang kita pada tahap siaga itu pada tahap 1 bulan. Kita sudah ada di situ. Mungkin nanti pihak bencana atau nanti beberapa supaya nanti semua lembaga keluarkan dari Bengkayang ini sehubungan dengan wabah atau virus corona ini yang di Bengkayang, dan nanti apabila kita mau mempublikasikannya itu adalah dalam satu data dan dikeluarkan oleh yang bertugas ditunjuk resmi
kepada halayak ramai, dan itu juga merupakan bahan laporan. Tindak lanjut daripada undangan itu, karena kemarin kami telah bertemu dengan